Nusantara tidak pernah kekurangan apapun dalam hal kearifan lokal, juga tentang mitos dan legenda yang beredar di tengah masyarakat. Di setiap daerah pasti ada mitos atau urban legend yang menarik untuk dibahas, di mana mitos-mitos tersebut sudah turun-temurun diceritakan sehingga lambat laun menjadi melekat di benak masyarakat. Kebanyakan mitos yang beredar adalah tentang makhluk-makhluk gaib tertentu atau tentang pemali yang membuat banyak anak kecil pada umumnya agar tidak sembarangan berbuat sesuatu atau sembarangan bermain ke suatu tempat. Mitos dibuat dengan maksud agar anak-anak kita menjadi tidak asal melakukan sesuatu yang berbahaya, misal berenang di sungai yang alirannya deras, lalu dimunculkan mitos-mitos agar anak-anak tidak berenang di sana. Hal itu ditujukan karena orang tua khawatir si anak akan hanyut atau tenggelam jika dibiarkan tanpa pengawasan. Ada pula mitos agar tidak masuk ke suatu area. Bisa saja dahulu dibuat mitos agar area tersebut tidak dibuat sembarangan main, dikarenakan memang tempatnya yang berbahaya atau mungkin sakral. Namun, di dalam munculnya sebuah mitos, saya pikir para leluhur atau orang tua terdahulu juga tidak sembarangan membuat atau mengarangnya. Bisa jadi memang benar adanya suatu ketika memang ada satu sosok atau kejadian yang terjadi dan ada yang menjadi korban atau melihat wujudnya. Salah satu mitos dan urban legend yang cukup ramai diperbincangkan adalah di suatu daerah di Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Kendal. Kabupaten Kendal sendiri lokasinya di sebelah pantai utara Jawa, di sebelah kota Semarang dan kota Batang. Di sana tersiar kabar tentang adanya sosok makhluk gaib yang tinggal di dalam perairan atau sungai yang cukup besar, di mana makhluk itu konon bisa menampakkan diri atau mencari korbannya dengan cara menarik korbannya ke dalam sungai agar tenggelam. Makhluk ini konon berwujud wanita, berambut panjang tak teratur, hingga menutupi sebagian besar tubuhnya. Bentuk wajahnya yang menyeramkan seperti nenek-nenek, juga lengan dan jari-jarinya yang panjang, melebihi panjangnya lengan manusia pada umumnya. Sedangkan badannya konon berwujud ular, penuh sisik. Diceritakan bahwa makhluk itu sering disebut ore-ore oleh masyarakat sekitar. Ore-ore dimaksudkan karena bentuk dan rambutnya yang tidak beraturan atau acak-acakan dan sangat menyeramkan. Ore-ore sering mencari mangsanya dengan bersembunyi di dalam sungai dan mengamati orang yang sedang bermain atau terlena di sungai atau bahkan hanya sekedar di pinggiran sungai saja. Biasanya, ore-ore menunggu manusia lengah atau melamun, lalu disesatkannya dan diseret ke dalam air supaya tenggelam. Sungai di daerah Kendal sendiri yang terkenal dengan sosok seram ini adalah Sungai Blorong, sebuah sungai di Kabupaten Kendal yang cukup besar dan panjang, serta bentuk sungainya yang meliuk-liuk seperti halnya ular yang sangat besar. Aliran Sungai Blorong berujung ke pantai utara Jawa, sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa sungai ini memang berbahaya dan seram. Bukan hanya karena alirannya, tetapi juga karena makhluk gaib yang bernama ore-ore itu yang sering meresahkan masyarakat. Konon dalam tuturan beberapa warga, jika ada korban ore-ore yang tenggelam, biasanya ditemukan lagi mayatnya di penghujung Sungai Blorong dekat pantai utara Jawa, bukan di sekitar tempat korbannya tenggelam malahan. Jadi seperti seolah-olah diseret begitu jauh dari tengah pemukiman hingga menuju ke pantai. Dan anehnya lagi, jasad yang menjadi korban ore-ore ini tidak terlihat mengapung. Dari tenggelam tahu-tahu sudah muncul di bibir pantai. Makhluk gaib ini tergolong meresahkan. Dalam penelusuran gaib, diperlihatkan bahwa ternyata makhluk yang bernama ore-ore ini, ternyata tidak cuma satu sosok saja, namun ada banyak sosok, seperti layaknya pasukan. Dan di antara pasukan-pasukan tersebut bermuara pada satu pemimpin.
sosok pemimpin yang berwujud manusia berbadan ular juga, yakni terkenal dengan sebutan Nyi Blorong. Sungguh mengerikan makhluk ini, sehingga banyak orang tua yang melarang anak-anaknya untuk bermain-main di sekitar Sungai Blorong, Kabupaten Kendal. Dan jangan pernah sesekali berbuat yang tidak baik di sekitaran sungai itu, atau dampaknya tidak bisa kita hindari. Terlepas dari mitos yang beredar, sepatutnya kita memang harus selalu waspada dan hati-hati dalam setiap tindakan. Jangan sampai terlena bahkan terbawa keadaan sehingga hal-hal yang tidak diinginkan bisa terjadi, bahkan tentang hal-hal yang di luar nalar. Melakukan setiap aktivitas dengan niat dan doa adalah hal yang terbaik yang bisa kita lakukan agar terhindar dari keburukan dan kejahatan, termasuk dari kejahatan makhluk gaib. Juga menjaga tata krama agar kita tetap saling menghargai dan menghormati antar makhluk ciptaan Tuhan.